Ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, mohon waktunya sebentar untuk saya menyampaikan diseminasi tentang modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah open cam, tapi yang tidak bisa open cam tidak apa-apa. Yang penting informasinya tersampaikan. Kita masih menunggu Ibu Kepala Sekolah untuk masuk ke ruang kita sebentar. Oke. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Timpeh yang saya hormati, mohon izin waktunya sebentar. Hari ini saya akan memberikan diseminasi mengenai modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 ini. Nah, salah satu tugasnya adalah kita harus mendiseminasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sebelum saya masuk untuk diseminasinya, saya mohon kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara kita, kemudian sebagai pemantik bagi rekan-rekan semuanya untuk mendengarkan nanti apa yang akan saya sampaikan tentang diseminasi di modul 1.4 ini. Dengan segala hormat kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara kita. Silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yang sama-sama kita hormati Ibu Ike Fitriwadani selaku pendiseminasi program, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Guru yang sempat hadir pada hari ini untuk sama-sama mendengarkan diseminasi program yang disampaikan oleh Ibu Ike Fitriwadani. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di sini, berdiskusi di sini dalam rangka bagaimana kita bisa untuk lebih baik lagi untuk dunia pendidikan. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa kita titipkan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam berperadaban, berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita sama-sama mengikuti diseminasi program yang dilakukan oleh Ibu Ike Fitriwadani. Tidak lain tujuan kita, bagaimana kita dapat berkontribusi positif pada dunia pendidikan umumnya, dan khususnya SMA Negeri 1 Timpeh, yaitu dalam rangka membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Timpeh. Karena budaya positif ini merupakan salah satu strategi yang mendukung lingkungan belajar kita. Ini adalah bentuk sinergitas bagaimana kita membangun karakter building, ya, bagaimana kita membangun karakter di lingkungan sekolah. Sehingga dengan adanya budaya positif ini, kita akan lebih pendidikan berpihak kepada anak. Kita akan lebih paham, kita akan lebih menggiring anak sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, bahwa anak sesuai dengan kodratnya. Jadi Bapak Ibu, dengan budaya positif ini akan sangat membantu pembentukan karakter di SMA Negeri 1 Timpeh. Jadi harapan kami Bapak Ibu, dengan adanya diseminasi program ini, kita yang mengikuti akan dapat
mengimplementasikan nantinya ya. Kemudian Ibu Ike Fitriwarani mengimbaskan kepada kita, kita akan dapat mengimplementasikan nanti pada saat kita berhadapan dengan lingkungan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini kita dapat mengikuti dengan baik, kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, sehingga kegiatan ini tidak sia-sia. Kegiatan ini mempunyai nilai, banyak nilai yang bisa kita ambil. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, semoga akan banyak agen-agen perubahan yang akan dihasilkan oleh SMA Negeri 1 Timpe dengan kegiatan seperti ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Kepala SMA Negeri 1 Timpe yang telah membuka acara kita untuk kegiatan diseminasi kali ini. Baik Bapak Ibu, berikutnya izinkan saya untuk share screen. Minta tolong teman-teman kalau ada yang bisa screenshot layarnya ya. Bu. Oke, Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, hari ini saya akan presentasikan ya Bapak Ibu mengenai diseminasi tentang modul 1.4 yang telah kita pelajari di pendidikan CGP. Nah Bapak Ibu semuanya, modul ini adalah submodul terakhir dari modul 1. Ini ada 4 modul. Sekarang kita sudah berada di modul kedua. Jadi ini adalah aksi nyata untuk modul yang pertama yang ada 4 subtopik atau submodulnya. Salah satu submodulnya itu adalah budaya positif. Bapak Ibu, ini diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya Ike Fitriwardani SPDI CGP Angkatan 9 Kabupaten Darmasraya. Kemudian perlu saya sampaikan latar belakangnya kenapa harus ada diseminasi ini, karena betul seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran itu sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses perkembangan potensi murid tersebut. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, seyogianya kita sebagai seorang guru harus menciptakan lingkungan positif agar nanti terwujud lingkungan yang aman dan nyaman dan akan memberikan murid kesempatan untuk berproses sehingga mampu menyerap suatu pelajaran dengan baik. Oke. Jadi tujuannya apa di sini? Ya beberapa hal yang akan kita terapkan harusnya dalam budaya positif ini adalah yang pertama itu kita membentuk keyakinan kelas. Saya yakin teman-teman rekan-rekan SMA 1 Timpe sudah melaksanakan hal ini, sudah ada yang membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bahkan sudah sampai ditempelkan di kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Dan yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang harusnya ada pada diri setiap makhluk begitu. Kemudian terakhir mengambil posisi kontrol sebagai manajer harusnya dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nanti akan ada beberapa posisi kontrol teman-teman agar nanti kita bisa sama-sama membahas. Oke, kemudian tolok ukurnya apa? Nah, akan terbentuk nanti keyakinan kelas dan saya yakin ini sudah juga kita laksanakan. Kemudian tumbuhnya motivasi internal pada diri murid, kemudian tumbuh juga nilai-nilai kebajikan pada diri murid, guru mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, dan yang terakhir, murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi karakter tersebut, yang selama ini kita sudah gaung-gaungkan kepada murid kita. Nah, lini masa tindakannya adalah yang pertama saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta minta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru, dan alhamdulillah tadi juga sudah dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Kemudian saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi, karena keterbatasan akhirnya kita diseminasinya lewat Zoom saja, via Zoom saja. Yang penting kita semuanya dapat menerima ilmunya. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian terakhir saya memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah Bapak Ibu, kemudian dukungan yang dibutuhkan apa? Saya butuh sekali dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru dan murid, agar tindakan yang disusun dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Kemudian apa? Sarana dan prasarana yang menumbuhkan budaya positif di sekolah.
Kemudian juga peran orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah, karena sejatinya budi pekerti atau budaya positif itu tidak bisa muncul serta-merta hanya dengan bimbingan guru di sekolah, tapi juga dari bimbingan orang tua di rumah. Nah, selanjutnya perlu kita lihat kembali bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidikan itu dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Seharusnya hal ini sudah menjadi pegangan kita, filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini mestinya sudah kita ketahui dan kita sudah laksanakan di kehidupan kita sehari-hari dalam mendidik dan mengajar murid. Kemudian berikutnya budaya positif. Nah, di budaya positif itu di sekolah, budaya positif yang ada di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Agar apa? Agar nilai itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita tahu juga bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensinya. Nah, walaupun keenam-enamnya itu sulit, kalaupun kita lakukan hanya dalam 1-2 minggu saja, tapi yakinlah bahwa profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu akan bisa terlaksana jika kita continue melaksanakannya, tidak hanya dalam 1-2 minggu saja. Berikutnya, konsep utama budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar Bapak Ibu, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir dan bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Nah, apa makna disiplin itu Bapak Ibu? Nah, selama ini mungkin kita tahunya disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin ya, disciplino, artinya belajar. Makna asalnya itu kata ini adalah konotasi dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini makna asalnya. Kemudian yang kita tahu selama ini disiplin itu mungkin kalau saya pribadi disiplin itu harus tidak boleh gitu ya. Yang sifatnya memberatkan murid atau agak memaksa dalam tanda kutip gitu ya. Nah, sedangkan sebenarnya disiplin diri itu tujuannya itu membuat anak menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai gitu. Namun dalam budaya kita nih, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau patuh tandanya disiplin gitu kan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bahkan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kadang-kadang kalau misalnya anaknya tidak mengikuti kata gurunya atau perintah gurunya berarti tidak disiplin. Nah, itu yang selama ini kita bayangkan pengertian disiplin seperti itu. Nah, lalu disiplin itu yang sebenarnya seperti apa? Seperti apa kedisiplinan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara? Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kita merdeka untuk melakukan segala sesuatunya tanpa diperintah oleh orang lain. Nah, itu dinamakan dengan disiplin. Kemudian nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Yaitu nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Realitanya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita harus saling berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 Bapak Ibu, ada belonging atau kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang. Semua kita itu butuh dengan kasih sayang, betul Bapak Ibu ya? Begitu juga dengan murid-murid kita butuh dengan kasih sayang dari gurunya. Kemudian power, kita butuh kekuasaan. Kalau misalnya kita ada di kelas, harusnya kita tuh bisa menguasai isi kelas gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu guru. Nah, begitu juga kadang murid itu butuh sesuatu kebutuhan yang dianggap itu adalah kekuasaannya. Oh, kalau saya di sini nih nggak ada yang ganggu saya nih. Kalau di sini nih saya berarti saya bebas untuk melakukan apapun itu. Saya berkuasa gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian fun atau kesenangan, kebutuhan kesenangan. Kita sebagai guru juga butuh senang Bapak Ibu biar nggak stres ya.
Kemudian freedom itu kebebasan. Kita juga butuh untuk bebas, tidak tertekan dengan apa yang terjadi di sekitar kita, dengan apa tuntutan di sekitar kita. Kemudian ada survival di tengah-tengahnya Bapak Ibu, itu adalah kebutuhan dasar ya, kebutuhan bertahan hidup ya, untuk makan, untuk minum, dapat sandang, pangan, papan yang layak begitu Bapak Ibu. Nah, lanjut hukuman atau konsekuensi. Nah, ini nih kira-kira hukuman atau konsekuensi nih Bapak Ibu. Memungut sampah di sekitar ruang kelas, membersihkan coretan, murid diminta push up, mengganti kertas tugas, berjemur di lapangan, membuat tugas 2 kali. Nah, dari sini Bapak Ibu, beberapa hal yang kita bacakan tadi itu sikapnya atau sifatnya itu tidak membangun rasa penyesalan kepada murid. Malah itu seakan-akan menjadi sebuah hal yang memberatkan bagi murid. Nah, itulah yang disebut dengan hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi itu gimana? Kalau konsekuensi itu tidak berupa fisik dan sudah kita bicarakan sebelumnya dengan murid. Misalnya, kalau misalnya Ananda terlambat, konsekuensinya Ananda pulangnya lebih lambat daripada teman-temannya sekitar 10 menit ya, karena terlambatnya 10 menit, pulangnya juga lambatnya 10 menit. Cuman itu kayaknya di SD bisa ya, kalau kita di SMA nanti kan beda jam lagi ya, pecah-pecah lagi. Nah, itu hal seperti itu yang harus kita pikirkan, seperti apa hukuman yang harus kita hindari, seperti apa konsekuensi yang kita minimalisir hendaknya, dan yang paling penting itu yang pertama itu nanti kita akan sampai ke sana Bapak Ibu. Apakah itu yang di atas hukuman, konsekuensi di atasnya itu apa gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada setiap perilaku manusia itu ada sebabnya ya Bapak Ibu ya. Ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal namanya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Hukuman, apa yang terjadi jika Anda tidak melakukan ini, jika Anda melakukan ini, apa yang terjadi. Nah, itu motivasi eksternal ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dari institusi misalnya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini gitu. Kemudian yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini gitu. Jadi sebenarnya kita berbuat sesuatu itu untuk siapa gitu ya? Apakah ini dari diri kita sendiri atau dari orang lain gitu. Nah, motivasi internal inilah yang sebenarnya merupakan tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa dalam restitusi posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol guru yang harus sangat kita pahami Bapak Ibu. Di posisi pertama itu adalah penghukum. Nah, Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa penghukum itu maksudnya adalah seseorang bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Misalnya, ini yang mungkin saya sendiri pernah lakukan. Kalau terlambat, kemudian saya hukum suruh lari keliling lapangan. Nah, itu tuh posisi saya sebagai penghukum. Penghukum ini posisi yang harus dihindari oleh seorang guru gitu. Tapi saya nyatanya selama ini masih melaksanakannya. Saya berangsur-angsur untuk merubah kebiasaan itu, merubah nanti menjadi naik ke tahap berikutnya gitu, ke level berikutnya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, di posisi ini biasanya guru tuh ngomong ya kepada siswa, tapi nyelekit gitu loh. Maksudnya kita ngomongnya pelan, tidak marah-marah, tapi kadang-kadang menyakiti perasaan murid gitu. Jadi beberapa hal yang kita sampaikan itu ada pendam oleh murid sehingga akhirnya muridnya merasa bersalah. Kemudian tujuan kita sebenarnya itu, oh semoga kamu merasa bersalah ya, terus kamu minta maaf gitu. Nah itu pun pernah saya lakukan sebagai guru Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasif. Kadang-kadang kalau muridnya terlambat dibercandain. Ya makanya jangan ini dong, jangan begadang gitu kan. Makanya tidurnya cepat ya. Kan jadinya kamu terlambat kan. Nah, gitu sampai bercanda seperti itu. Nah, itu posisi teman Bapak Ibu. Tapi ternyata posisi teman ini juga tidak bagus sih kita sebagai guru kita pakai gitu. Apalagi pembuat orang merasa bersalah, apalagi penghukum, posisi teman saja tidak bagus gitu. Nah, kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi ya. Kita tuh nggak ngapa-ngapain, cuma kita awasin aja gitu ya, tanpa kita lakukan apa-apa ya, hanya mengawasi saja gitu. Nah, ini juga kurang bagus ya. Tidak ada tindakan ya. Kemudian yang kelima, posisi manajer. Nah, posisi manajer ini posisi terakhir ya, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Nah, posisi ini yang kelima ini adalah
yang diharapkan, yang harus kita lakukan sebenarnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu ya, menurut ini posisi kontrol ini adalah teori dari salah seorang pakar, kalau saya tidak salah itu Tomlinson atau siapa ya, Tomlinson ya. Jadi ada 5 posisi yang harus kita hindari. Jangan sampai kita menjadi monitor atau pemantau saja tanpa ada tindak lanjut. Jangan juga sebagai teman, karena kita tidak bisa dikatakan sebagai teman oleh murid. Kemudian juga jangan sampai kita membuat orang merasa bersalah, karena murid jadi tidak nyaman dengan kita. Dan terakhir jangan sampai kita menjadi penghukum gitu ya Bapak Ibu ya. Nah terakhir Bapak Ibu kita harus menjadi manajer. Oke, kita lanjut. Waktu kita lagi Bapak Ibu, kita lanjut nih. Ada kasus 1, 2, 3 ini ke anak. Keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari perbedaan agama, suku, budaya, dan bahasa. Saya yakin ini semua kita sudah mudah-mudahan semua kita di sekolah ini sudah melaksanakan keyakinan kelas ini. Sudah banyak sih nampak sama saya di kelas-kelas ada keyakinan kelas ya. Semangat guru-guru sama satu Timpe, semoga menjadi guru-guru yang selalu dirindukan oleh muridnya ya, dengan adanya berbagai macam tindakan kita yang berpihak kepada murid. Salah satunya ini keyakinan kelas ini. Jadi murid kita nanti tidak melulu takut dengan peraturan atau hukuman, karena sudah ada keyakinan-keyakinan yang kita buat bersama murid. Nah, terakhir Bapak Ibu, peraturan kelas, tidak lagi peraturan kelas Bapak Ibu namanya, peraturan kelas itu sudah naik level. Kita bikinnya jangan peraturan, karena kalau peraturan itu jatuhnya dari atas ke bawah ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dasarnya dari mana? Dari murid yang mengemukakan, murid yang menyampaikan, saya tidak suka kalau teman keluar masuk, saya tidak suka kalau teman terlambat, saya tidak suka kalau ketika belajar teman-teman tidur. Nah, hal-hal yang dimunculkan oleh teman-temannya tadi, tidak suka itu tadi, kita buatkan dalam kalimat positif. Keyakinan kelas. Saya sudah buatkan di kelas saya keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu boleh kalau ngajar di kelas F4 pasti tahu ya ada keyakinan kelas. Insya Allah itu salah satu, mungkin belum yang terbaik, tapi saya sudah mencoba. Nah, dari peraturan kelas, keyakinan kelas, kita sudah membuat lingkungan positif Bapak Ibu. Kamu udah sakit aja. Adanya lingkungan positif itulah nanti insya Allah di sekolah kita akan ada budaya positif yang tercipta Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret Bapak Ibu ya. Keyakinan itu kayak, kalau di kelas itu semua murid sadar bahwa masuk terlambat akan membuat pembelajaran tidak kondusif. Nah, itu di kelas saya. Semua murid sadar bahwa masuk terlambat akan membuat pembelajaran tidak kondusif. Kan abstrak ya. Kalau peraturan kan harus tepat waktu, 7.20, masalah kan jelas-jelas begitu. Tapi kalau di keyakinan lebih abstrak, tapi lebih menyangkut ke banyak hal sebenarnya. Keyakinan kelas itu pernyataan yang universal Bapak Ibu ya. Kemudian juga pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Jangan kita pakai kalimat jangan. Misalnya tidak boleh terlambat, tidak boleh baju keluar gitu ya. Tidak boleh bajunya keluar misalnya kan. Nah, itu kan berarti kita bikin kalimat negatif ya. Nggak boleh. Kita bikinnya kalimat positif. Nah, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami. Saya bikinnya cuma 4 saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya itu mengajukan. Waktu itu saya buatnya pakai sticky note, ditempel di depan di papan tulis, kemudian kita rangkum begitu Bapak Ibu. Untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu boleh akses di TikTok saya. Bapak Ibu sudah share ya, sudah saya share, dan Bapak Ibu sudah lihat juga bagaimana bentuknya dan boleh ditiru. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kemudian terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah salah satu hal yang kita lakukan ketika siswa kita bermasalah Bapak Ibu. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kalau menstabilkan identitas itu ya ada apa nak? Kita masalahnya apa? Ya Bu, saya terlambat. Kemudian saya tadi saya tidak masuknya 7.20, saya masuknya jam 8, baru nyampe di sini jam 8. Ya kita tanyakan dulu gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah nih. Misalnya
Kenapa nak terlambatnya? Iya Bu, tadi tuh saya ini makan dulu di rumah, terus jadinya telat. Ya, kan? Nah kita jawab, iya nak, betul, bagus. Kita sarapan dulu itu bagus. Tapi sarapan kita tahu ya, masuk kita jam berapa. Harusnya kita bisa dong memilah-milah waktu jam berapa kita sarapan dan berangkat. Gitu. Nah, kemudian keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Nah, menurut Ananda, apa keyakinan kelas yang Ananda langgar gitu kan? Oh iya Bu, saya melanggar keyakinan pertama, yaitu ini semua siswa sadar bahwa masuk tidak tepat waktu akan membuat pelajaran tidak kondusif. Oh iya, berarti sadar gitu kan. Nah, gimana selanjutnya nak ya? Kemudian anaknya akan dengan sendirinya menyadari bahwa tindakannya salah. Kemudian saya akan akan memperbaiki bla 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 bla. Sehingga akhirnya dari kita isinya itu solusinya nggak dari kita gitu. Nah, Bapak Ibu, nah ini menstabilkan tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu, akhirnya sudah selesailah saya untuk menyampaikan segala sesuatu tentang budaya positif kita, Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk saya. Kemudian saya juga menyampaikan semacam apa namanya ini penyemangat bagi Bapak Ibu yang sampai saat ini mungkin ada beberapa hal positif atau disiplin positif yang belum kita sebagai ibu lakukan. Saya juga menyemangati diri saya sendiri, mudah-mudahan saya bisa berangsur-angsur berubah membuat disiplin positif terjadi di sekolah kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih yang sudah hadir di ruangan Zoom kita ini. Saya sangat berterima kasih sekali bagi teman-teman yang sudah hadir. Kita lihat dulu ini partisipannya ada Ibu Lucy, terima kasih Ibu Lucy. Kemudian Bu Epi, terima kasih. Kemudian ada Pak Eri, terima kasih. Ada Bu Intan sebagai wakil kesiswaan kita, terima kasih. Kemudian ada Ibu Setianingsih ya. Kemudian Ibu Siti Barokah ini yang masih di kelas Ibu ya. Ada Bu Tessa, terima kasih Bu Tessa. Ada Bu Nuranita di ruangan TU. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan kita untuk diseminasi kali ini dan bisa menjadi salah satu pemenuhan tugas bagi saya di aksi nyata 1.4. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Wah, alhamdulillah. Oke, bentar, saya mau stop share dulu. Share. Oke. Oke, terima kasih. Buntan sama Bu Siti masih standby videonya Bu Anita. Saya screenshot sebentar ya, masih ada waktu ini 2 menit lagi. Saya screenshot sebentar. Kalau bisa buka videonya Bapak Ibu ya. Saya screenshot sebentar. 1, 2, 3. Oke, cakep. Terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi Bu Siti. Tolong jempolnya Bu Siti. Bu Intan tolong jempolnya Bu Nita. Oke, 1, 2, 3. Mana Bu Siti belum jempolan? Ulang. Bu Siti ayo 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. End meeting ya.